Pinter ngibul maksudnya Bang Muski. Pinter ngibul, pinter profiling. Kalian tahu nggak, banyak sekali ya orang-orang di dunia sosmed ini berusaha untuk membuat image super kaya, karena hal itu bisa membuat dia dipercaya orang, sehingga akan mudah untuk berbisnis atau mendapat pinjaman untuk usaha, penanaman modal, atau ya sekedar memang dipercaya aja untuk masuk ke lingkungan orang-orang high class gitu loh. Apa tujuannya mereka sih memprofiling diri mereka sebagai orang kaya gitu ya? Yaitu tadi bisa masuk ke lingkungan high class sehingga dia bisa melancarkan action yang berikutnya. Action yang berikutnya bisa macam-macam guys, penipuan, ya segala cara lah, segala cara. Bilang ada bisnis apa, pura-puranya jadi punya usaha ini, nggak taunya cuma broker orang tengah, ambil duit kiri ambil duit kanan cabut, nggak pernah punya surat kuasa tapi bilang seolah-olah punya. Saya ada surat kuasanya nih, saya yang handle tambang di sini, perhutanan di perusahaan logging di sini. Banyak sekali orang-orang seperti itu di sosmed beredar, lebih mudah buat mereka. Kalau dulu agak sulit dulu kan nggak ada sosmed, jadi mereka harus gaul banget. Biasanya nongkrongnya di lobi hotel. Orang-orang yang conman ini ya, confident man ini biasanya nongkrongnya di lobi hotel zaman dulu, hotel bintang 5. Banyak sekali tuh mereka dengan baju jas yang rapi, semua branded dari ujung rambut sampai ujung kaki, sepatu mengkilap, bawa mobil seolah-olah pakai valet ya, di parkir valet itu pakai mobilnya bagus, ternyata mobilnya sewa. Banyak sekali, Mamski tahu betul itu. Jam tangan juga jangan salah, mereka dari penipuannya mereka misalnya menipu gitu ya, mereka udah dapat 5 miliar misalnya, nanti beli jam tangan yang 1 miliar untuk dipakai, sehingga dengan jam tangan 1 miliar itu seolah-olah dia punya bisnis yang betul-betul meyakinkan gitu. Tapi mungkin kalau yang suka pamer-pamer cincin setangan itu KW. Nah, kita yang udah biasa duduk atau belanja barang yang ori, barang yang bukan KW ya, yang ori, keluar masuk butik yang dari kejauhan juga kelihatan betul, tahu betul mana barang palsu, mana barang KW. Banyak orang tuh yang pede banget dengan pakai barang palsu ya, dipikir nggak kelihatan, padahal jahitannya, warnanya, serinya itu udah jelas banget beda. Gak mungkin lah barang yang original terus dibikin KW itu bisa sama percis, tuh nggak mungkin. Yang katanya mirroring apa, no, sorry, kelihatan banget. Kelihatan banget, iya. Kayak kejadian kemarin kan, Doktif dituduh seperti itu kan. Itu kan jadi kelihatan, malah menunjukkan bahwa si Nepos ini nggak ngerti barang palsu sama ori. Ngerti nggak? Kalau orang yang tahu barang asli, dari ngelihat warna, modelnya, keluarannya tahun berapanya itu aja udah tahu pasti. Oh ini yang musim semi yang tahun ini yang winter tahun ini, yang kayak gitu. Betul, summer tahun ini, iya kayak gitu. Ya makanya masuk ke Indonesia ada berapa biji gitu. Itulah makanya kalau jadi Mamski jadi Nepos sih malu banget. Hai. Karena dia pikir semua orang di sosial media ini orang-orang yang nggak pernah masuk butik high end ya, branded butik gitu yang ada di Indonesia. Nggak usah di Indonesia, Singapura, Hong Kong, atau ke luar negeri kayak Eropa atau Amerika kan juga banyak banget lah outlet yang biasanya juga. Kalau di sana mah barang-barang branded kayak gitu di outletin banyak biasa itu. Iya, di sini aja kayak spesial karena memang butiknya cuma 1 biji gitu kan, nggak banyak.
gitu. Tapi bukan berarti cuma ada satu butik terus orang kita nggak ada yang tahu juga barang branded tuh kayak apa. Betul, karena kan store itu akan menyesuaikan juga, dia akan ngelihat orang-orang berapa konsumtif yang akan misalnya di Indonesia itu lakunya berapa, jadi mereka udah spare-nya segitu aja. Iya, dan dibatasin juga sekarang. Beli tas kalau nggak salah cuma boleh 2 deh di Chanel. Beli tas Chanel tuh dulu masih boleh beli 3, 4, sekarang mah cuma boleh beli 2 kalau nggak salah, satu orang. Gitu loh. Tapi yang pasti orang yang kaya raya banget, yang duitnya menumpuk itu tidak akan pernah flexing. Ya Doktif apa kabar, itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Doktif itu branded semua, say. Branded semua itu dia. Perhiasannya itu benar-benar diamond, real diamond dan platinum, emas putih atau emas kuning ya dia. Dan kalau dia ada yang waktu itu dia beli dari toko yang dia support ya, itu kan lab, diamond lab. Ada dua waktu itu aku lihat cincin sama ada apa sih yang ditunjukin ke aku, gelang kalau nggak salah. Itu aku dia kasih tahu, saya ini diamond lab, dia bilang gitu. Jadi dia tahu, dia kasih tahu aku karena aku tahu. Oh iya ini lucu, tapi aku bilang tapi lucu juga ya, aku bilang gitu. Iya ini diamond lab, aku support. Nama tokonya ini kalau misalnya lagi nyari-nyari buat syuting atau kita buat yang nggak apa kayak lagi jalan ke mau padel kayak mau tanding yang keringet kayak ya misalnya gitu ya, pakai aja yang diamond lab misalnya. Tapi aku juga pakai diamond asli sih. Pakai diamond asli sih, udah fanatik sama diamond asli, suka diamond asli karena ada energinya juga kan, ada energinya juga batu diamond itu, say. Iya. Guys, Gitu loh. Nah yang Mams heran itu kok dokter bisa dibilangnya pakai jaketnya jaket palsu, gila. ya karena apa? Dia mau nyerang Doktif, nyerang apa? Nggak ada yang buktinya kayak kemarin. Pada akhirnya kan Mamski sama Doktif yang dibikin dia image-nya jelek kan, Les Biola itu. Oh iya, gue dibilang Les Karena Biola. udah nggak bisa nyerang apa-apa, karena sebenarnya orang-orang kayak gini tuh kosong. Iya bener. Oh my god. Malu kenapa, kata ini si Nepos nih, Nepos masuk nih kayaknya. Malu kenapa dia nggak mandul loh? Ya Allah, mandul kan dari Allah, say. Tapi kalau nyabok dari elu. Ngembat laki orang dari elu, gimana? Mandul juga gue nggak mandul, gue udah pernah hamil, tapi harus dikeluarkan. Jadi nanti kalau gue kasih lihat bukti surat dokter gue yang ada USG-nya gue sedang ada bayi mengandung, malu nanti lu, ya sudah ada atau Juto the Doll atau JD ya, jual body, nah itu malu banget. Dia nggak punya malu. Tapi nggak punya malu, iyalah. Orang beradu apem aja nggak malu di. Ibu yang beradu apem, gua sama Doktif di fitnah, gila. Maira. Masih suka sosis, say. Masih suka dengan sosis manja. Sosis apa ya? Sosis ayam, sapi, sosis kambing, suka deh, enak, endul. Duh. Tas yang ngakak. Sian deh. Iya. Justru kita nyantai dengan nih ya, dengan Nepos bikin berita fitnah gue sama Doktif Les Biola, kita itu udah tahu berarti dia kalah dari segala hal, dari segala sisi. Betul, karena orang yang kalah itu ya udah ngejatuhin bahas personal, ngejatuhin personal sama pamer-pamer itu. Orang kalah tuh pasti cuma dua itu. Dan yang
dibahas personal pun soal mandul ya nggak kena lah, orang gue udah pernah hamil ada nanti apa perlu gue keluarin USG gue yang zaman dulu itu. Kadang-kadang kalau di medsos kan harus pembuktian loh, Li. Iya, nanti gue keluarin USG gue yang ada bayinya dan harus ditindakan operasi mau nggak mau. Itu kan menampar lu nepos bahwa gue nggak ada mandul-mandul dan bukan mandul, tapi memang baby harus keluar, nggak bisa itu, gitu. Kalau mandul itu nggak bisa dibuahi, nggak akan jadi lah. Kalau gue udah jadi, tapi kan emang Allah berkehendak lain, diminta sama Allah bayinya, ya nggak apa-apa, it's okay. Aku ikhlas, lillahi ta'ala, itu loh. Klise tahu, menyerang orang. Tapi bikin berita Les Biola itu loh. Iya, kayak ya dia bingung soalnya Nepos ini bingung mau apa lagi, mau berita apa lagi. Sedangkan dia ngelawan Doktif kalah terus. Ini juga apalagi, makanya dia bikinnya berita yang enggak aja. Pertama tentang Les Biola, kedua baju Doktif dikata palsu, yang gucong itu, yang gucong warna merah. Begitu Doktif ke butik, dia ngotot seolah-olah kayak orang butik cerita ke dia, nggak mungkin. Gak bakal mungkin orang butik telepon dia siapa? Penjaga mall. Gak mungkin banget, gila kali. Iya. Mana masnya ya? Gue aus lagi deh. Gitu loh. Nepos sayang. Oh ini kakak Loli. Gak mungkin bohong, orang butiknya bisa dipecat lah kalau bohong itu. Dia kan berarti nepos ini merugikan banget loh. Sampai ngomong gitu. Iya dong. Dia aja kan sampai ditegur kan. Dulu zamannya waktu Ami masih baru masuk itu kan dia sampai ditegur sama orang lapas. Dia ini bisa loh dilaporin karena terlalu berisik. Kan dia mengganggu ketenangan atau apa gitu. Waktu itu kan akhirnya dia nggak mau bahas lagi waktu itu. Soal Ami waktu di penjara yang nggak naik sih. Ini dia kan telepon waktu itu kan dokter Oki kan lagi di rutan itu kan ada memang wartelnya kan. Ada wartel, betul. Iya, nah ya udah katanya live lah apalah dia bahas itu. Nah akhirnya viral kan Nah ini ditegur Ditegur ya. Dia bisa dipenjarain. Ya Allah, bener-bener gak ada kapok-kapoknya si Nepos. Siapa dibawa-bawa nama Mamski sayang? Bawa-bawa apa nama Mamski? Insya Allah besok. Iya ikut film Dol, betul. Sidul. Iya film Dol, Sidul. Film atau? Ini apa sinetron. Dia orangnya bilangnya film. Dia bukannya pelakor, iya dari ngembat laki orang itu sayang. Masih ada bininya itu. Mas mau pesen minum lagi ya? Pesen air minum aqua dong sama es, mineral water sama es ya. Ini Loli yang mamanya Chelsea, betul. Kok kalian hafal sih? Ini apa nih penonton sinetron semua ya, zaman dulu ya. Suka banget sama Kak Loli, Masya Allah. Follow kakak Loli ya sayang. Siapa yang udah follow aku? Dibahas sebelah tuh nggak peduli. Mereka bukan siapa-siapa, jadi buat apa peduli? Aku, kata Nomi, siapa yang udah follow aku? Aku dong udah. Oh iya, nanti Iya George ya yang. aku
aku katanya. Iya, si Nepos ini menurut aku benar-benar orang yang punya tarikannya ke arah huru hara, say. Ya karena dia butuh itu sih mau. Dan emang dia dari zaman dia masih tinggal di Campina zaman dulu ya, di kebun kelapa sawit, itu musuhnya memang selalu dia cari karena dia sukanya sama orang yang udah punya pasangan, sama cowok yang udah punya pasangan, nanti dia hajar biarpun tuh teman sendiri. Mamski denger banget berita itu dari orang terdekatnya, yang paling deket banget, yang paling deket banget. Dia dulu pernah kerja di bank, namanya banknya Bank T, tapi udah tutup sekarang banknya ya. Itu dia main sama nasabah, terus bapak-bapak ini udah punya istri kan, istrinya nyamperin dia ke Bank T. Dia kan pakai rok pendek sejengkal, roknya dia tuh cuma sejengkal lebih lah dikit, pendek banget roknya dia tuh kalau waktu kerja dia di bank itu. Nah itu dia dijenggut, bener-bener di blangsak banget di depan bank itu dia. Jadi kalau untuk cari ribut emang udah hobi, udah di dalam darahnya dia, ngalir itu dari zaman dulu gitu loh, say. Nah dapet musuh yang alot, si Doktif. Iya. Mamski sama Doktif kesamaannya kita sama-sama nggak punya anak, sementara dia kan ada anak-anaknya nih banyak ya, anaknya 3 ya kalau nggak salah ya. Jadi orang yang mau ngelawan ibu-ibu emak-emak kayak gue nggak punya anak, kayak Doktif nggak punya anak, lu salah lawan ya. Kenapa? Kita nggak ada takut-takutnya, nggak kepikiran nanti anak kita malu atau anak kita nanti kena mental, anak kita nanti kena Sanksi sosial gara-gara emaknya. sanksi sosial. Pertama juga mungkin ada yang diomongin anak kita apa ya kan. Betul. Namanya punya musuh di dunia maya ini kan banyak yang nyumpah-nyumpah. Kalau punya anak kan energi kesumpahan ke anak kita. Oh dasar anakku nanti celaka, kan banyak yang ngomong kayak gitu. Sombong lu, kalau anakku gini, anaknya kena. Kalau Mamski sih nggak mau ngomong gitu, karena Mamski sayang sama anak-anak. Biarpun gue nggak punya anak, gue sayang sama anak-anak. Jadi gue nggak akan mau nyumpahin anaknya, itu nggak bakal mau. Yang gue sumpahin emaknya aja. Anaknya kan kasihan yang ngerti apa-apa. Nah musuh-musuhnya si Nepos ini kayak gue sama Doktif, orang-orang yang nggak punya anak. Jadi buat kita hancur-hancuran, pol-polan pun nggak masalah, anak-anak kita nggak ada gitu loh, say. Sementara orang kayak dia seharusnya lebih mawas diri. Karena apa? Bisa anak yang kena makian netizen. Lu pikir tiap orang typing dan iya, tiap orang typing dan menyumpah itu nggak jadi energi seperti busur panah nih, Mbak? Thank you ya. Jadi busur panah, say. Beneran, serius. Bisa kena ke anak-anak lu. Itu bisa banget, makanya jadi orang tua mesti hati-hati. Mesti bener-bener hati-hati, jaga dong marwahnya lu untuk anak-anak lu. Gila lu disumpahin orang banyak, anak lu yang kena, anak nggak berdosa, tiba-tiba sakit sengklek, tiba-tiba apa, kejedok, kena apa, gitu loh, say. Lo kalau kayak gue, lu kata-katain gue doang yang nanggung, nggak apa-apa. Silakan lu kata-katain gue. Doktif juga begitu kok. Pengennya mati syahid, Doktif. Kenapa? Kita nggak ada anak, say. Kita orang-orang yang nggak punya anak, jadi nggak ada tanggungan, nggak ada kepikiran, nggak akan kita kena mental, nggak akan. Betul. Lu yang punya anak harusnya tahu diri. Anak lu bisa kena loh, didoain banyak orang, disumpahin banyak orang, dari lu ke anak lu. Ngerti nggak? Iya. Karma is real. Belum yang dari ibu kandungnya kan udah bersumpah nggak mau ketemu, makanya sampai menutup mata nggak ketemu kan. Iya kan, sampai makamnya aja dia nggak tahu kan. Gue tahu di mana, gue tahu banget di mana. Malah Neposnya nggak tahu makamnya. Nepos lu nggak tahu, gue aja tahu. Salah lawan Nepos, ngelawan orang yang nggak punya anak. Cewek yang nggak punya anak nggak takut apapun.
Iya, di Lampung sempat viral. Iya bener mam. Iya.